Oke. Jadi kita mulai aja ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang perencanaan produksi industri pangan. Ya, di awal kita berbicara masalah perencanaan produksi. Ya, jadi sebaiknya kita tuh punya perencanaan, gitu ya. Suaranya gede apa kecil nih? Gede, Pak. Gede. Oh. Gede, Pak. Oke ya, jadi sebaiknya kita mempunyai suatu perencanaan buat terutama buat hidup kita lah, gitu setidaknya, gitu kan ya. Kenapa harus begitu ya? Nah, Anda mau berkembang pesat atau tidak, kan gitu permasalahannya itu. Terkadang kan ada orang yang memang menurut kita harusnya dia bisa berkembang, tetapi tidak ya. Makanya kita dalam hidup pun kita butuh perencanaan. Ya tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita ya pasti muda kaya raya, mati masuk surga toh. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita butuh perencanaan. Nah, di industri ini apa yang harus direncanakan? Banyak yang harus direncanakan. Gitu ya. Banyak. Mulai dari apa? Anda mau membuat produk ya harus direncanakan. Mau buat produk, produknya apa sih? Gitu. Ya, produknya apa? Apakah produknya yang perishable food? Kalau perishable food masih ingat? Masih ingat produk yang perishable? Halo? Masih, Pak. Apa contohnya? Susu. Susu, ikan. Ya, oke ya. Tentu kalau yang perishable food, penanganannya berbeda nggak dengan makanan-makanan yang kering? Pasti akan berbeda. Oke? Jadi nanti ketika Anda ketika nanti Anda PKL, ya kan kita nggak tahu PKL kita kan nggak tahu. Oke? Oke ya, udah ya. Halo tes. Suaranya kecil, Pak. Mosok. Iya, Pak, jadi kecil suaranya. Sekarang? Masih kecil, Pak. Masih kecil, Pak. Masa sih? Masih. Masih. Waduh. Kok malah nggak bener gini pakai ginian? Tambah kecil, Pak. Sebentar. Share screen-nya saya tutup dulu ya. Halo? Suaranya masih kecil? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak, sudah jelas. Oh, oke. Ya, tadi biasa maklum. Saya ganti pakai headset soalnya nggak dengar saya suara kalian. Oke. Ya. Oke. Nah, namanya perencanaan itu pasti dilakukan sebelum kegiatan operasi. Ya, jadi harus gitu ya. Jadi besok mau buat apa sih? Besok mau buat sosis gue. Ya, berarti harus dicek dulu. Ya, akan seperti apa? Gitu. Bahan-bahannya ada apa enggak? Sosisnya sosis apa? Ya kan seperti itu kan? Ya enggak? Pasti akan seperti itu. Terus kemudian bahannya apa? Terus kemudian mutunya seperti apa? Mutu bahan bakunya. Ya, apakah dagingnya dia mengandung 70% daging dan 30% lemak atau mungkin 40% daging, 60% lemak? Kan itu juga harus kita pertimbangkan. Karena apa? Pada saat akhir nanti kita akan mengetahui bahwa produknya kan seperti ini loh. Nah, ternyata orang ekspektasi produk seperti ini, yang terjadi seperti ono. Nah, kan nggak bisa seperti itu. Artinya apa? Di awal pun kita bisa menghitung jika memang menggunakan daging yang lebih banyak lemaknya, nanti kemungkinan akan seperti ini. Kalau kurang lemak seperti ini. Atau mungkin yang lebih kontras lagi kalau kita membeli yang namanya sosis yang ready to eat. Beda dengan yang ready to cook. Beda banget ininya ya, namanya beda banget sih penampakannya. Semahal apapun yang ready to eat itu pasti rasanya juga kurang enak ya kalau yang dari pabrikan. Ya, mau yang mereknya Magura kayak atau apa itu yang lebih mahal itu juga seperti itu, ya. Jadi makanya kita perlu merencanakan apa yang akan kita produksi. Seperti apa yang akan bahan yang kita produksi.
Nah, kalau memang bisa, kita gunakan bahan yang paling bagus. Ya, bahan yang paling bagus untuk untuk produksi kita. Nah, terkadang kita juga harus memikirkan bahwa barang bagus pasti otomatis harganya juga mahal. Jadi nanti kita harus win-win solution. Ya, antara kualitas dengan apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Terus kemudian, ini tadi Bapak sudah ceritakan ada kasus-kasus di mana yang nggak ada perencanaan dengan baik, tapi malah menghasilkan yang sukses di pasaran. Dan, tapi nggak banyak, itu kan bisa rare sekali, 1 di antara 1000 mungkin baru ada seperti itu. Oke, ya. Perencanaan produksi meliputi 1, jumlah produk yang akan dihasilkan. Ya, jumlah produk yang akan dihasilkan akan menentukan apa? Sudah otomatis Anda jika ingin merencanakan suatu proses produksi, berarti nanti akan ada bahan baku, ya, terus kemudian ada mesin-mesin misalnya ya, atau mungkin peralatan, terus kemudian nanti ada SDM-nya yang mengolah berapa, dan segala macam. Apakah itu nanti akan gratis? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gratis itu artinya apa? Anda punya kebunnya sendiri, terus kemudian Anda kerjakan sendiri, gitu ya. Jadi jumlah sedikit ya oke-oke aja. Ya, tetapi kebanyakan bukan begitu. Ya, kita punya modal di awal, invest sekian, terus kemudian nanti pada bulan keberapa invest kita nanti akan kembali. Nah, itu yang paling penting untuk kita pahami. Ya, jadi jumlah produk yang dihasilkan semakin banyak jumlah produk, ya belum tentu juga nanti akan untung. Bisa jadi tidak terserap oleh pasar juga bisa, tetapi jumlah produk ini yang akan menentukan nanti secepat apa kita BEP dengan perhitungan-perhitungannya. Nanti di belakang atau pada kuliah ini ada semua itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita modalnya 10 juta, harga satu barangnya adalah 2.000, kapan kita mau BEP? Bisa Pak sebulan, tetapi memang Anda harus jualannya banyak sekali ya, karena apa? Dari masing-masing produk itu menyumbangkan berapa. Kaidah umum adalah biasanya 40% untuk proses produksi, 30% untuk manajemen, dan 30% untuk yang menjadi investor. Atau mungkin investornya bisa hanya cuma 20%. Ya, kan investor tinggal ongkang-ongkang doang, selesai. Nah, gitu ya. Jadi jumlah produknya berapa yang dihasilkan itu juga akan menentukan nanti break even point-nya kapan. Ya. Terus kemudian jenis dan spesifikasi produk. Nah, kalau jenis berarti jenis produkmu apa, produk pangannya apa. Ya, spesifikasinya seperti apa? Kita tahu tadi contoh sosis, ada sosis yang bratwurst, ada sosis yang pepper, dan segala macam. Ya, ada sosis yang ready to eat, ya, yang langsung, yang biasa anak-anak suka itu kan ya. Nah, itu kan juga membutuhkan spesifikasi yang berbeda-beda, ya, dari masing-masing produk. Spesifikasi yang berbeda berarti nanti bahan bakunya pun juga berbeda. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan berbeda. Gitu, ya. Nah, mungkin tadi pagi Bapak sudah menceritakan bagaimana kita merencanakan sebuah produksi, gitu ya. Jadi kita harus berpikiran positif bahwa produk yang kita buat itu nanti laku, gitu ya. Atau mungkin kalau produknya tidak mudah laku karena mungkin produknya adalah eksklusif, ya seperti itu. Nanti kita bisa akali dengan bagaimana tentang produknya. Produk ini bahan bakunya mudah rusak atau tidak. Seperti kayak Bapak, produknya adalah kopi misalnya, produk kopi. Produk kopi yang dibuat untuk konsumen adalah ketika konsumen membeli langsung disiapkan pada saat itu juga, gitu. Terus kemudian menggunakan susu UHT. UHT relatif lebih lebih tahan terhadap mikroba. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu kita harus pikirkan. Spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Jumlahnya berapa. Jadi tadi kalau kita berbicara masalah positif, berarti jangan sampai kita berpikiran bahwa kalau kita membuat suatu produk, terus kemudian nanti kalau nggak laku gimana. Mending kita berpikir untuk kalau laku keras ini gimana, memenuhinya gimana, kan seperti itu. Ya, bisa dirunut ke belakang untuk persiapannya, runut ke depan adalah untuk jumlahnya berapa, kan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian terkadang di perusahaan itu ada prosedur pengadaan bahan baku. Ya, prosedur pengadaan bahan baku ini biasanya masalah administrasi tapi cukup ribet. Ya, karena apa? Sama seperti Anda pernah beli ke supermarket, di supermarket
A, ya, harga tisunya lebih murah. Di supermarket B, harga semangkanya lebih murah. Akhirnya apa? Ya udahlah beli di salah satu tempat. Padahal kalau kita compare semuanya, mungkin di yang B lebih murah dari semua barang yang akan kita beli. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah nanti tugasnya dari bagian purchasing, ya, pengadaan bahan baku. Apakah sesimpel itu ataukah seribet yang lain? Karena apa? Bisa jadi kalau kita kuantitinya sudah besar, kita bisa bisa ngutang. Nah, kita bisa ngutang. Jadi misalnya Bapak ya, kalau produksinya adalah sebanyak 1.000 botol per hari gitu ya misalnya ya untuk kopinya gitu ya. Kita bisa DO, bisa PO dulu ya, pre-order dulu, terus kemudian bayarnya belakangan, nyicilnya di belakang bisa. Nah, itu kan bagian pengadaan harus merinci. Jangan sampai nanti cash flow keuangannya numpuk di satu tempat. Misalnya begini, numpuk di tanggal 31, padahal tanggal 1 harus gajian gitu ya. Yang lain harus dibayar juga, gajian juga harus bayar juga, kan pasti mumet gitu ya. Jadi misalnya ditenggang sampai tanggal 15. Jadi ada napas sedikit buat gajian, ada buat beli barang, ada. Nah, terus kemudian yang menjadi titik penting juga untuk pengadaan bahan baku adalah bisa jadi si bagian PPIC atau Anda tempat bekerja itu nanti nggak klop dengan bagian purchasing. Kok bisa? Bisa aja. Karena kenapa? Karena pada saat Anda mengorder suatu barang, dari bagian PPIC itu harus jelas berapakah banyak gramnya berapa. 5 gram, 10 gram, 50 gram, 50 kilogram, 5 ton, 5 kontainer. Jadi satuannya harus jelas. Ya, satuannya harus jelas. Sehingga pengadaan bahan baku ini gampang-gampang susah ya. Terus kemudian nanti ketika memang sudah cocok sesuai, kita harus cek dulu bagian ketika barang datang. Ketika barang datang kita harus cek. Nah, barang datang kita harus cek itu pun juga akan nanti ada titik-titik kritisnya. Bahannya bahan apa? Misalnya susu. Susu murni yang dari Pangalengan misalnya ya. Kita masukkan ke dalam pabrik kita gitu ya, masuk ke pabrik kita, terus kemudian susu tersebut kita cek dulu. Ternyata tidak masuk spesifikasi dari perusahaan. Yang terjadi apa? Susunya dibalikin. Nah, berarti otomatis di pabrik kita produksinya bisa berhenti karena bahan baku nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi memang selain kuantitinya harus tepat juga, kapan barang itu datang, sehingga kita bisa tahu persediaan kita nanti itu kan seperti apa. Ya, ada persediaan. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak menyimpan bahan baku, tetapi untuk barang jadinya tidak bisa disimpan. Akhirnya disimpan di luar gedung, karena kena cahaya matahari, terus kemudian dia rusak. Kan nggak lucu juga. Gitu ya. Oke, terus kemudian ada kebutuhan mesin dan peralatan. Mungkin di sini ada nggak yang ketika Anda praktikum, terus kemudian kebutuhan mesinnya cuma satu, oke, tetapi kapasitasnya dia melebihi dari yang sudah yang dibuat. Ada nggak dari kalian coba? Ada nggak peralatan-peralatan kita ya yang di Lab JMP terus kemudian kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya gitu. Ada yang tahu kira-kira alatnya apa itu? Halo? Halo? Ini ada orangnya nggak ya? Iya loh, yang ngomong apa gitu, kayak alatnya kan banyak apa gitu. Open, Pak, open. Open besar. Oke, yang lain? Yang lain? Theo? Iya, Pak. Apa? Alat apa, Theo? Staffer kali ya, Pak, yang buat itu. Iya, betul ya. Jadi staffer itu udah nggak ada lagi itu yang lebih kecil dari itu. Ya, jadi staffer itu ya memang yang paling kecil seperti itu, segitu ya. Sehingga apa? Sehingga kemarin kita coba cek pakai staffer yang kecil gitu ya. Jadi harapan saya bisa lebih inilah apa namanya, lebih bisa masuk, ternyata nggak bisa masuk juga kan gitu. Ya itu. Jadi staffer itu yang nggak ada yang lebih kecil lagi daripada yang
yang itu. Sehingga apa namanya? Kita membuat 250 gram, staffernya ukuran berapa? Ya, ukurannya ukuran 2 kilo. Gitu ya. Jadi banyak yang hilang. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian kebutuhan mesin nanti juga harus kita sesuaikan. Atau mungkin mesinnya kapasitasnya terlalu kecil sedangkan yang kita buat lebih besar. Ya, jadi kalau yang seperti itu kita wajib untuk ini ya, apa namanya? Wajib untuk cek dulu ya. Jadi kalau yang seperti itu kita lebih gampang, bisa beli 2 biji, bisa beli 3 biji, bisa beli 4 biji, kan gitu ya. Sebentar ya, kalau di rumah begini nih. Oke, ya. Terus kemudian kalau kapasitasnya kecil kita bisa lebih besar. Tetapi kadang-kadang juga kita beli peralatan besar itu lebih efisien dibandingkan peralatan yang kecil. Sebagai contoh yang gampang ya, Anda punya mobil yang mini car yang isi 4 orang. Ya, terus kemudian keluarga Anda ada 16, berarti kan butuh 4 mobil ya kalau kita misalnya mau main ke Jogja ya. Daripada gitu mending beli Hiace saja kan 1 biji tapi kan bisa angkut 16 kan, sama seperti itu kan. Atau mungkin kalau ovennya besar gitu ya dibandingkan oven kecil, kita sekali produksi bisa lebih banyak ya, nanti seperti itu. Terus kemudian berikutnya ada desain layout dan tata ruang dan mesin. Ya. Jadi tata ruang dan mesinnya seperti apa? Ya. Sebagai contoh mungkin kita bisa kenali di ini ya, di industri mie. Ya, mungkin karena kalian kemarin nggak jadi field trip ya, saya jadi juga lebih gimana gitu ya. Jadi di industri mie ya itu menggunakan apa? Menggunakan yang namanya sistem line ya. Ya, sistem line itu biasanya kalau maaf saya sebutin merek, di Indofood itu satu pabrik itu bisa dapat 5 sampai 7 line. Ya, jadi di line yang paling ujung yang pertama itu ada manusianya yang menimbang-nimbang apa namanya bahan baku, terus kemudian ada juga untuk bagian di apa namanya di apa namanya di pengolahan pertama ya, pengadonan ada di sana. Terus kemudian bagian mixing, ya, terus kemudian bagian seating atau sitter dimasukin pemipihan, terus kemudian pembentukan untaian, ya, terus kemudian ada pemotongan, bentuk keriting, pemotongan, habis dipotong diapain? Ada yang tahu habis dipotong diapain? Untuk mie instan? Dipanggil lagi. Ya, Nurma. Ya, Pak. Kudu dipanggil wae ke kelas ini. Ayolah, jangan nunggu dipanggil, udah semester 5, guys. Jadi kan biar kita lebih cepat gitu. Habis dipotong kita apain? Biasanya kalau industri mie. Digoreng sejenak nggak sih, Pak? Digoreng bentar gitu. Oh, ini dulu dong ya. Dipotong. Habis dipotong, terus ayo loh, kok pada lupa? Ayo, ada yang bisa yang lain? Ayo. Ayo, lengket. Diapain? Dikasih minyak biar nggak lengket. Nah, sebelum dikasih minyak diapain itu? Ayo kemarin sebelum dikasih minyak diapain? Direbus atau dikukus? Halo. Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Oke ya, jadi direbus atau dikukus ya. Kalau di industri biasanya dikukus. Ya, jadi dikukus. Terus kemudian setelah dikukus ya di oven untuk yang mie kering atau digoreng untuk yang mie instan. Habis itu ditiriskan. Setelah ditiriskan nanti tambahkan bumbu.
terus kemudian ditambah di packaging. Ya, biasanya yang nambahkan bumbu adalah yang mbok-mbok atau mak-mak gitu ya. Itu kalau untuk yang di pabrik yang sedikit padat karya. Artinya apa? Yang pabrik yang banyak menggunakan tenaga manusia. Tapi kalau pabriknya udah mulai tidak menggunakan tenaga manusia, ya berarti mulai dari awal hanya bagian formulasi saja, terus kemudian mungkin nanti ada bagian QC, udah selesai. Nanti tinggal ada bagian paleting doang gitu. Atau mungkin bisa langsung jadi ya seperti itu. Contohnya di mana? Di Yakult. Di Yakult itu mulai dari pertama, itu orang cuma ada QC-nya doang. QC bagian pembuatan botol. Terus kemudian ada QC bagian raw material dan isinya, isi dari cairan Yakultnya. Terus kemudian ada QC lagi itu QC pencetakan, karena botol Yakult itu di situ juga langsung dibuat. Jadi dari biji nggak lewat preform, dari biji langsung bentuk botol, terus kemudian dikumpulin dalam satu tempat, terus kemudian di print, diisi dulu, di seal, terus kemudian baru di print, ya seperti itu, terus kemudian baru dicek. Nah QC-nya bagian ngecek itu, bagian ngecek print-printannya, pas atau tidak, ya. Terus kemudian bahkan dia sampai palletizing-nya, memaletkan si Yakultnya itu dia udah pakai mesin. Jadi dikemas isi 5 itu udah pakai mesin, terus kemudian dikemas lagi yang isi satu batch itu 5 kali mungkin berapa ya, 12 kalau nggak salah, isinya 72 itu juga pakai mesin, terus kemudian nata di paletnya, palletizing-nya itu dia pakai robot. Jadi dia udah tahu nih yang ini nanti ketemunya di pojok sebelah sini, yang ini ketemu pojok sini, setelah dari sini ke sini, setelah dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kita penting untuk mendesain bagaimanakah layout-nya. Apakah hanya layout tentang mesin saja, ataukah ada layout tentang pergerakan orang. Nanti kita akan pelajari di sini. Jadi, kalau misalnya modelnya panjang begitu, terus kemudian ada pergerakan orang dari line 1 ke line 2 atau line 3, kalau misalnya di Mi tadi, itu kan harus maju dulu ke ujung dulu, baru kemudian ke line yang berikutnya. Kan seperti itu. Ya, makanya kebanyakan yang seperti itu satu line dua orang. Jadi line 1 terus, line 2 terus. Gitu ya. Jadi agar supaya apa? Itu kan sama kalau misalnya ada pepatah atau ada pertanyaan, mengapa kata melompati rel? Suka ada pertanyaan nggak dulu? Ya kan? Jadi kata itu kalau mau nyebrang kan pasti lompat rel. Ya, karena kalau ngikutin ujungnya rel kan jauh banget, bisa ratusan ribuan kilo kan, seperti itu. Ya, jadi makanya di sini juga bisa berbahaya kalau misalnya dari line 1 ke line 2, kalau di mie burung dara atau di Indomie itu jaraknya mungkin dari ujung awal produksi mixing kering sampai produk jadi sampai dikartonin itu mungkin sekitar 20 sampai 30 meter. Bahkan ada yang sampai 100 meter. Ya tergantung dari kompleksitasnya dari si produk gitu ya. Untuk industri seperti sari roti yang dia ada restingnya itu dibuat restingnya sampai ke atas ya, sehingga dia ada delay waktunya. Nah, itu layoutnya nanti perlu kita tata ya. Terus kemudian pengalokasian tenaga kerja. Ya. Di Indonesia, kenapa sih kok sering banyak sekali demo buruh gitu ya? Demo buruh yang ada di Indonesia. Kenapa sih kok sering banget gitu ya? Karena memang di Indonesia masih banyak menggunakan pegawai, pekerja. Tetapi hati-hati, pekerja yang ada di Indonesia bisa jadi nanti dia akan tergusur dengan mesin dengan adanya digitalisasi. Ya, dengan aja digitalisasi. Tadi yang bagian masukin bumbu itu nanti digantikan oleh mesin yang nambah bumbu. Ya, hari-hari ini memang mesin dalam penambahan bumbu ini masih kurang sensitif dibandingkan dengan yang dari manusia. Kenapa? Karena bisa jadi Anda dapat bumbunya 2 atau kadang-kadang nggak dapat bumbu sama sekali. Ya, seperti itu. Oke, sehingga mungkin tenaga manusia masih akan menjadi pilihan untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi dengan adanya UMR yang semakin tinggi di masing-masing kawasan industri, mengakibatkan banyak yang industri yang pindah menuju ke daerah. Ya, banyak yang udah pindah ke daerah ya, seperti misalnya Anda
yang rumahnya daerah Gunung Putri. Industri di Gunung Putri banyak sudah minggir ke daerah-daerah, mungkin ke Kuningan, mungkin ke Jawa Barat, mungkin ke ya mana-mana lah. Artinya kenapa? Karena memang di sana juga sudah aksesnya sudah mulai bagus, lancar, ada jalan tol dan segala macam. Ya, gitu. Terus kemudian penjadwalan produksi, ya. Terkadang kita produksi di hari hari ini kan beda dengan yang lain hari besok. Misalnya tadi contohnya adalah sosis Brestwood, sosis macam-macam itu, ya bisa sosis ayam, bisa sosis sapi, atau mungkin sosis babi gitu ya, kan itu harus direncanakan. Ya, jadi itu yang juga harus kita pahami bahwa bahan baku masih ada atau tidak gitu ya, perencanaannya sebulan itu seperti apa, ya gitu. Oke, terus kemudian perencanaan pengembangan produk pangan, yaitu ada market driven dan ada teknologi driven. Garis besarnya adalah begini, kalau market driven adalah kita teliti dulu kebutuhan pasar itu seperti apa. Ya, kebutuhan pasar itu adalah barang-barang yang praktis dan instan, makanya cocok mie instan. Ya, terus kemudian ternyata sudah ada produk mie instan, gitu ya. Tapi ya udah, berarti kan sudah ada apa namanya, sudah ada pemainnya di situ, terus kemudian kita mulai masuk, gitu ya. Nah, contoh sempurna adalah masuknya mie sedap di jajaran mie instan, ya produk mie instan, ya banyak produk mie instan yang lainnya yang sudah bertumbangan, gitu ya. Tetapi terus kemudian mie sedap masuk dengan mungkin kapitalnya lebih besar atau modalnya gede banget, ya dia bisa bayar apa namanya, bayar media dan segala macam. Itu adalah market driven. Jadi kita masuk ke pasar yang sudah ada banyak pemainnya di situ ya. Oke, nah teknologi driven adalah berpijak pada kemampuan dalam menghasilkan produk atau berupaya memproduksi barang yang memiliki kualitas lebih baik dari yang telah ada di pasaran. Ya, bisa jadi begitu. Ya, contoh nyatanya apa? Lapis talas Bogor, Sangkuriang, itu adalah nomor 1. Pertama dulu dia punya, terus kemudian sekarang menjadi brandnya apa? Brandnya Kota Bogor. Kalau ke Kota Bogor nggak beli Sangkuriang, nggak afdol, misalnya kan gitu. Tetapi kan awalnya dia menciptakan talas. Talas itu dulu apa sih? Ya jualan di pasar Bogor, talas gitu kan. Dijualnya sebagai apa namanya, makanan tradisional, menggunakan apa namanya, direbus, terus kemudian menggunakan apa, kelapa, ya kelapa parut, kan seperti itu. Terus kemudian orang berpikir bahwa ya udah nih coba kita keringkan ini nih dengan menggunakan teknologi, ya diambil ininya saja apa namanya, tepungnya saja misalnya ya, atau diambil patinya saja dari talas, sehingga bisa menjadi talas Bogor, lapis talas Bogor, ya seperti itu. Nah memang ada kerugian dan ada kelebihannya. Kalau market driven, kelebihannya adalah kemungkinan produkmu gagal itu kecil, gitu ya. Karena misalnya Anda ke warung, Pak mau beli Indomie habis, ayahnya mie sedap. Oh, karena udah keburu lapar ya udah dimakan aja kan mie sedapnya. Gitu ya. Seperti itu. Tetapi kekurangannya adalah lambat karena kenapa? Tadi mie sedap kenapa bisa masuk gitu ya? Karena dia punya kapitalnya besar. Dia punya modal besar. Sekarang mungkin ada yang baru lagi, Lemonia. You know Lemonia? Bener ya Lemonia ya? Lemonilo nggak sih, Pak? Oh, Lemonilo. 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 Gue kan sengaja kelihatan kamu tidur apa enggak, jangan-jangan tidur, gue ditinggalin sendiri, ya. Oke, Lemonilo, ya. Suka Lemonilo? Kurang, Pak. Tuh, kurang. Ya. Kalau kamu aja udah ngomong kurang, berarti kan besok-besok bentar lagi udah mau tamat itu riwayat kan. Meskipun dia sebenarnya punya sesuatu yang lebih kan. Ya enggak? Punya banyak sesuatu yang lebihnya kan dia. Misalnya tanpa MSG dan segala macam toh. Seperti itu. Ya, tetapi memang karena kamu dari kecilnya sudah makan MSG ya nggak ngefek juga mungkin bagi kalian. Kalau nggak pakai MSG nggak enak kan seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Dia lambat masuk ke pasar gitu ya. Jadi meskipun gagalnya kecil tapi dia lambat masuk ke pasar, akhirnya apa? Kebunuh juga sama yang besar-besar tadi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau teknologi driven tidak perlu biaya untuk riset market ya. Lebih berpeluang untuk menjadi pioner pada jenis bisnis tersebut, ya. Resikonya adalah bisa jadi sukses, booming, bisa jadi enggak.
Ya, contohnya apa coba? Apa ya teknologi driven misalnya ya? Ada yang tahu mungkin? Halo, ada yang tahu? Yang kadang kalau kita lihat dia sukses terus kemudian hilang. Gitu. Apa ya? Basreng Maici. Tahu Basreng Maici? Tahu, Pak. Kira-kira cocok nggak kalau kita kategorikan dengan teknologi driven? Bisa. Bisa. Karena kan yang lainnya dulu nggak ada tuh yang rasa-rasa gitu kan. Terus kemudian leading, tetapi karena harganya lebih mahal, orang jadi nggak beli, mending beli yang 1000-an aja kan gitu. Ya, atau mungkin yang lainnya. Apa contohnya? Teknologi driven. Dia mau produknya benar-benar baru aja gitu. Baru terus kemudian kadang kalau berhasil ya dia apa namanya ya dia sukses, kalau enggak ya gagal gitu ya. Tuh. Nah, cocoknya yang kayak gitu itu mungkin untuk teknologi driven itu yang nyoba-nyoba gitu ya, yang nyoba-nyoba terus kemudian selesai gitu ya. Contohnya apa ya? Sekarang ya banyak makanan-makanan Korea atau makanan Jepang yang dibawa ke Indonesia terus kemudian dia ada yang sukses, ada yang enggak. Mungkin kemarin garlic bread cheese. Pernah dengar enggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Jualan, ada yang jualan. Istri saya pernah beli 35.000 satu biji. Kemarin Kenapa mahal? iya kan itu kan garlic bread yang ada di apa namanya, yang ada di PH. Terus kemudian nanti dikasihkan keju tapi kejunya yang manis kan seperti itu. Jadi ada bawangnya, ada kejunya kan seperti itu. Sekarang harganya berapa? 15.000. Beli 2 gratis 1. Gitu ya. Jadi ya beda-beda ya. Itulah siklus produk juga nanti seperti itu. Nah, ketika kita akan terjun di dunia makanan, kita atau di dunia apapun ada produk, dalam perencanaan kita harus tahu produk kita itu seperti apa. Contohnya kalau di produk ini adalah ada kebutuhan pokok atau substitusinya. Kebutuhan pokok misalnya jagung, beras, ya, gandum, ataupun substitusinya misalnya nanti dalam produknya adalah produk mie, ya, terus kemudian produk pemenuhan gizi, ya, produk penyegar, produk makanan kecil, ya, terus kemudian produk suplemen dan produk etnik. Nah, di sini satu produk itu tidak hanya spesialis satu tempat. Misalnya produk penyegar, ya, produk penyegar itu contohnya apa? Bir peletok. Tahu bir peletok nggak? Halo? Tahu, Pak. Dari mana? Itu di Kanpat kemarin ada jual, Pak. Oh, di Kanpat ada yang jual ya. Oh, tak pikir yang seperti yang semalam mabuk-mabukan ditangkepin itu ya. Apa? Saya sering, Pak. Ya, ditangkap. Theo. Oh ya. Theo. Ya, gitu ya. Tapi kan sebenarnya bir peletok itu adalah suatu produk yang etnik. Khas dari mana? Dari Betawi. Jadi penggolongan ini kita bisa golongkan saja, tetapi satu produk bisa juga lebih dari satu penggolongannya, ya, masuk seperti itu. Nah, kebutuhan pokok, kebutuhan substitusinya ada air mineral, ya kebutuhan pokok ya sembako misalnya, ya, seperti itu. Dan jenis ini disebabkan oleh tuntutan perut aja. Sekarang saya mau tanya, Anda lebih suka makan di Kabita atau lebih suka makan di Kanpat? Di Kanpat. Kanita, Pak, the best Kanita. Oh iya. Kanpat, kenapa di Kanpat? Kabita. Lebih dekat. Alasannya kan begitu ya. Lebih dekat dengan kosan, lebih dekat dengan JMP gitu kan. Tapi kalau misalnya masalah rasa, terus kemudian kenyang, gue yakin pasti masih memilih Kabita kalau kita ngomongin kenyang perut, ya nggak? Iya, Pak. Betul. Pasti begitu kan. Jadi itu ada, kalau bagi kalian kan ada ininya. Nah, dari pengembangan produknya pun diarahkan untuk inovasi bidang feature aja. Jadi kalau beras ya seperti itu. Ada satu dulu produknya dari PH, ya PH itu Pizza Hut, itu adalah ada yang namanya pasta, ya. Jadi pasta,
tapi dia bentuknya adalah seperti beras, sepertinya dia menggunakan beras analog. Ya, beras analog itu seperti beras tapi bukan dari beras asli, gitu ya. Terus kemudian ketika dimakan jadinya pasta memang. Cuman sekarang kayaknya barangnya udah nggak ada lagi, gitu ya. Jadi itu ada beberapa saja, gitu ya. Tetapi kalau untuk yang pernak-pernik yang lainnya, fiturnya dari itu banyak sekali, ya, seperti itu. Nah, ini contoh produk kelompok ini air mineral, ya, roti, mie instan. Roti dan mie instan itu kan sebenarnya bukan makanan khas kita, atau artinya bukan makanan yang kita beli untuk mengenyangkan perut sebenarnya. Roti kan kita nggak makan roti, kecuali mungkin Theo kali mungkin yang ini apa namanya rada kebule-bulean gitu kali ya. Nah, seperti itu. Ya, kita biasa pakai makan nasi, jagung, papeda, atau sagu, kan seperti itu, singkong, kan seperti itu. Ya, oke. Yang kedua adalah produk pemenuhan gizi. Ya, jadi contohnya adalah untuk memenuhi gizi. Jadi misalnya kalau kita nggak makan itu lebih banyak ini apa namanya rada punya efek yang kayak nggak sehat ya, badanku rada nggak enak gitu ya. Tapi untuk produk ini memang harus ditambahkan yang namanya functional benefit. Ya, harus ada functional benefitnya. Artinya apa? Kalau benefitnya tidak fungsional, benefitnya nggak ada, berarti nggak boleh juga kan kita namakan dia untuk memenuhi gizi. Ya, jadi kalau kemarin kita tahu TSF, ya itu kan ada, ya seperti itu. Jadi yang kategori ini sumber dan lain sebagainya itu loh, ya seperti itu. Nah, ini biasanya biaya iklannya tinggi karena produknya relatif lebih mahal. Ya, contohnya misalnya Hilo, Tin, gitu kan, mengandung high kalsium, terus kemudian low lipid, misalnya kan seperti itu. Ya, jadi ini harus ada apa? Harus ada backup tentang penelitian, terus kemudian manfaatnya dan segala macamnya. Mungkin Anda mau membuat apa namanya minuman seperti ini dari teh putih. Ya, yang kemarin ikut webinar gitu ya, kan ada yang dari teh putih. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian mungkin yang ikut webinar juga elemen. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini contoh omega 3, omega 6, DHA, EPA segala macam. Terus kemudian ada produk penyegar. Ya, penyegar banyak. Mungkin ada dari kalian yang suka minum saffron. Ada yang suka minum saffron? Halo? Tahu nggak saffron itu apa? Nggak tahu, Pak. Ya Rempah. Allah. Rempah, Pak. Iya, rempah. Rempah yang paling mahal seluruh dunia itu adalah saffron. Jadi dia bunga, ya bunga lah. Kamu nanti cari dulu ya. Jadi itu ada bunga bagian dari putik bunga. Nah, dan itu mengandung berbagai macam metabolit sekunder sehingga dia mampu membuat badan menjadi segar misalnya. Ya, metabolit sekunder itu yang digunakan untuk manusia untuk lebih dibandingkan hanya metabolit primer. Oke. Terus kemudian produk penyegar ini contohnya kopi, teh, ya mungkin rokok juga gitu ya, yang rokok ya, tapi kan udah jarang sekarang anak muda ngerokok itu kan udah nggak keren kali ya. Oke, terus kemudian biasanya produk penyegar itu fanatis. Ya, jadi kalau orang udah kena kena satu bujuk rayuannya, gitu ya, biasanya dia akan beli terus. Gitu ya. Contoh nyata adalah di rumah saya banyak terdapat botol Starbucks. Bukan saya yang beli, tetapi istri saya yang beli. Ya, saya nggak tahu alasan dia membeli apa. Yang satu mungkin alasannya karena suaminya tidak membuatkan. Yang pertama, yang kedua adalah ya mungkin alasannya ya alasan branding bisa jadi seperti itu. Ya, atau mungkin istri saya kalau misalnya beli bakso pasti minumnya teh botol sosro. Karena menyegarkan pada saat setelah makan. Ya nggak? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, ini produk penyegar. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian ada produk makanan kecil. Ya, seperti ciki, ya jelly atau makan yang lainnya.
Ya, jadi ini biasanya kita beli, apalagi yang udah gede-gede atau udah kayak seperti kalian. Masih suka makan ciki nggak? Masih. Masih, Oh, Pak. masih. Tapi kan saat Masih, bukan Pak. digunakan yang diutama kan, tetapi kan digunakan pada saat ini apa namanya Anda iseng aja kan misalnya ke warung sebelah, oh ada ini nih, ada basreng nih, kayaknya pedas enak, langsung beli aja. Ya kan? Seperti itu biasanya. Tetapi kalau sengaja beli dalam jumlah banyak jarang ya. Makanya ini adalah produk-produk yang iseng saja. Ya. Nah, dari kalau kita tahu produk makanan kecil yang seperti ini, berarti kita harus cepat dalam melakukan R&D, research and development. Nggak boleh kita puas hari ini penjualan kita 100 box per jam misalnya. Terus kemudian besok yaudah gitu aja, pasti besok akan mengalami kejenuhan dan mungkin akan turun. Makanya harus ada produk baru lagi, ada rasa baru lagi. Ya, mungkin seperti coklatos, coklatos. Ya, itu kan aslinya cuma seperti Astor gitu aja kan, awal pertama. Tapi sekarang dia sudah ada sampai minuman. Ya, minuman. Terus kemudian mereka menyewa YouTuber atau influencer untuk apa namanya? Untuk membuatkan produk-produk baru atau turunan dari makanan-makanan coklatos itu. Ya, seperti itu. Jadi di sini cirinya adalah konsumen yang selalu mencoba produk baru. Gitu ya. Makanya produk Bapak itu sekarang berbeda. Ya, kalau kemarin ada rasa-rasa apa namanya? Dari sirupnya, sekarang tidak. Yang kita variasikan adalah kopinya dari mana. Nah, dari kopi dari mana itulah yang nanti akan mengundang orang bertanya. Pak, itu emang kayak gimana, rasanya kayak gini, mau nyobain ya udah beli aja, ya seperti itu. Terus kemudian produk makanan suplemen, ya hari ini produk suplemen apa sih yang paling laku? Mungkin ada yang tahu? Daya tahan tubuh kali, Pak. Iya ya, vitamin C. Vitamin C. Nah, vitamin C, Zevit Grow. Ya, Zevit Grow itu juga laku juga sekarang. Kenapa? Ya karena Zevit Grow mengandung ZN. Nah, ZN nanti bisa untuk pertahanan tubuh, ya meningkatkan pertahanan tubuh. Nah, ini nanti yang paling gampang dipengaruhi apa ya? Kalau ada kasus seperti ini, vitamin C kemarin sempat langka loh. Coba bayangin, vitamin C sempat langka, nggak cuma masker aja yang langka, tapi vitamin C langka. Ya, terus kemudian seperti isu apa namanya, isu Mbak kok sampean udah mulai keriput ya, langsung bingung kan? Ya, udah langsung nanti beli suplemen lah biar nggak inilah gitu ya. Kok udah mulai banyak lemaknya ya Mbak ya, gitu ya. Jadi nanti beli suplemen untuk menjaga berat badan kan gitu ya. Atau mungkin makanan atau minuman yang lainnya, ya seperti itu. Terus kemudian ada produk etnik. Nah, Theo, produk etnik tempatmu apa, Theo? Itu Pak, bolu kemojo kali Pak. Oh, bolu kemojo, ta? Mm-mm. Theo, rumahnya mana sih? Di Riau Pak. Oh, di Riau. Ya, oke. Bolu kemojo. Nah, itu rame nggak di sana? Nggak begitu sih Pak, soalnya kan apa namanya, nggak lama gitu Pak. Paling seminggu udah paling lama, setelah itu jamur gitu. Nah, Atau berarti nggak kan, nyampe seminggu. iya, tapi kan kalau buat oleh-oleh lucu juga kali, gitu kan? Iya. Gitu ya. Jadi etnik itu banyak kan dipakai untuk oleh-oleh. Tetapi begini, mungkin ketika kita berbicara masalah oleh-oleh, kita senang dong kalau dibeli oleh-oleh dari orang. Pasti senang. Tetapi terkadang kita senang doang, habis itu pas dimakan dapat sedikit, terus kemudian ditinggalin. Ya, atau mungkin produknya tidak begitu menarik gitu ya. Jadi ketika kalau prinsip saya kalau memberikan oleh-oleh ke orang kalau nggak bagus nggak usah dibeliin gitu. Ya, jadi atau mungkin dibeliin yang khas dari suatu daerah terus kemudian wah ini kayaknya nggak pada bakalan laku nih. Tinggal dipotong-potong aja, dikasih tetangganya potongan aja, tapi macamnya banyak ya seperti itu. Oke, jadi produk-produk etnik ini kalau misalnya kita kembangkan ya paling ya mengadopsi kearifan lokal yang ada di sana.
Ya, nah kayak seperti produknya Theo tadi, kalau memang kita mau expand atau ekspansi, gitu ya. Jadi kita wajib cek di etnisnya seperti apa, di sana itu seperti apa. Jadi orang luar itu nanti kan orang luar itu kan paling sekali 2 kali, misalnya saya ke Riau aja belum pernah gitu ya. Kalau ke Riau udah sekali ke Riau pasti nanti beli yang seperti Theo sebutkan tadi, terus kemudian nanti akan kita ini kan apa namanya kita apa ya? Kita beli nanti kalau oke ya beli lagi, kalau enggak gitu. Seperti dulu saya di NTT suka beli yang namanya sei. Sei itu ada 2 macam, ada sei babi, ada beberapa ding. Ada sei babi, ada sei sapi, ada juga sei ikan gitu ya. Jadi sei itu adalah daging atau daging yang kemudian diasap. Ya, daging asap tetapi nanti sampai kering gitu ya, terus kadar airnya udah berkurang sekali, terus kemudian nanti dia di frozen. Nah, seperti itu. Beli pertama oke, beli kedua oke, beli ketiga oke. Setiap ke sana pasti beli. Nah, itu kan produknya gimana caranya kita bisa apa namanya? Mempertahankan kualitas produk sehingga orang balik beli lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 6 jenis contoh dari penggolongannya. Tetapi saya ingatkan lagi, bisa jadi satu produk memasuki beberapa kriteria. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita punya produk, pasti kita akan tahu yang namanya siklus hidup produk. Ya, jadi siklus hidup produk itu adalah siklus perjalanan suatu produk, termasuk produk pangan, mulai dari penelitian, pengenalan, pertumbuhan, kejenuhan, dan juga akhirnya ada penurunan. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Volume penjualan nanti di awal pengenalan ya, terus kemudian pertumbuhan akan nanjak gitu ya. Nah, biasanya Anda bisa pahami ini di mata kuliah P3B ketika nanti membuat produk. Produk pas pertama enak gitu ya. Minggu berikutnya bikin scale up nggak laku. Kenapa? Karena beli pertama doang. Ujung-ujungnya apa? Nanti pasti akan memaksa temannya untuk membeli. Iya nggak sih? Ya nggak, ya udahlah daripada nanti gue nggak enak sama temennya, gue beli aja. Tapi rata-rata siklus hidup produk adalah seperti ini. Jadi di awal pengenalan pasti akan banyak sekali banyak sekali permasalahan. Ya, yang paling pasti adalah operasional cost-nya itu pasti lebih besar dibandingkan kalau sudah established. Ya, karena apa? Kalau di awal kita beli susu harus ke Indomaret, harus ke Alfamart, harus ke Giant, cari harga yang paling murah, kadang dapat, kadang enggak. Tapi kalau sudah besar ya, misalnya sehari 1000 botol gitu ya produksinya, orang akan nyamper gitu. Orang akan ngasih ke tempat kita dan kita bisa yang namanya ngutang dulu. Nah, seperti itu. Nyata pengenalan ya. Mungkin kalau di beberapa ilmu bisnis ini tahap pengenalan ini adalah mungkin bisnis 1.0 atau mungkin 0,5 mungkin ya. Jadi masih banyak ini ya, masih banyak coba-coba, terus kemudian mutunya kadang nggak seragam juga, nah seperti itu. Volume penjualan juga dikit gitu ya. Terus di masa pertumbuhan, permasalahan yang produksi tadi itu sudah mulai bisa diatasi. Ya, jadi yang seperti itu bisa diatasi. Ya, terus kemudian konsumen banyak membeli dan volume penjualan meningkat dan harga produk turun. Semakin banyak produk yang dijual, maka kemungkinan harga pokok penjualannya itu akan turun. Kenapa? Tadi, karena bisa membeli dalam jumlah banyak, harganya bisa lebih spesial, lebih murah. Kita membeli bahan baku banyak, itu pasti lebih murah. Ya. Terus kemudian, ya, ketika kita mulai sukses, sudah barang tentu ada tetangga kita yang tidak suka. Bukan nggak suka sih, tetapi mungkin punya produk yang lebih bagus, gitu ya. Terus kemudian dia ikut-ikutan bikin, ikut-ikutan bermain. Ya, jadi ikut-ikutan jualan yang sama juga gitu, misalnya jualan kopi susu gitu, sama-sama jualan kopi susu gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu mana yang akan sukses, mana apa yang enggak, tapi kan kita dengan usaha kita bisa jadi kita akan jadi sukses gitu ya. Nah pada tahap ini Anda jangan sampai berpuas hati, udah sampai sini aja, jangan. Tapi kita harus pastikan nanti ada feature baru, misalnya dari Gayo, dari Aceh kopinya, atau misalnya dari Jawa Timur, dari mana, nah seperti itu. Ya. Jadi
Feature baru itu memang ada R&D-nya, tetapi kan base-nya sama. Seperti produk Indomie. Produk Indomie itu yang paling dari legend dari dulu adalah ayam bawang, ayam spesial, sama mie goreng. Ya, itu ya, mie goreng yang putih itu. Itu kan yang paling legend. Tetapi orang kan bosan makan ini terus, makanya terus kemudian ada yang style soto-sotoan. Gitu ya. Terus kemudian style kedaerahan, mie Aceh, mie kocok Bandung. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk apa? Tambahkan feature baru sehingga apa? Orang nanti akan memilih dan orang akan tetap beli. Itu yang paling penting ya. Di masa pertumbuhan juga kita harus tetap membuat R&D gitu ya. Terus kemudian dari tahap kejenuhan. Persaingannya udah banyak gitu ya. Contohnya tadi kita balik lagi ke Lapis Talas Bogor. Lapis Talas Bogor tuh banyak ya. Lapis Talas Bogor itu mulai ada ketika mulai ada Amanda Brownies Amanda itu kalau nggak salah. Mungkin beda setengah tahun aja. Tetapi sekarang banyak ya, dan yang ya namanya bisnis kan nggak masalah. Produk-produk lain pun itu dia ya produk-produk lain pun dia juga sama. Ya, mutunya pasti berbeda, tetapi bentuknya apa kotaknya sama, hampir sama gitu ya, beda cuman produsennya doang. Terus kemudian yang membedakan kadang-kadang apa? Gramasinya. Gramasinya dia lebih sedikit kalau produk-produk turunan yang lainnya. Untuk produk-produk yang lainnya. Tetapi kalau yang ini misalnya produknya gramasi tetap sama, seperti itu. Nah, di tahap kejenuhan ini kita harus membuat yang baru. Misalnya, lapisnya bukan keju lagi, tapi lapisnya adalah durian. Atau mungkin Oreo, atau mungkin Ovomaltine, dan segala macam. Yaitu adalah untuk meningkatkan daya tawar produk kita terhadap orang yang lain. Ya, jadi inovasi-inovasi itu harus tetap dimunculkan. Ya, agar supaya apa? Kemarin beli yang original, tapi sekarang bosan pakai yang original, ganti ke yang lain lagi. Ya, oke. Terus kemudian ada tahap penurunan. Jadi kadang-kadang kita menurun nih, sama seperti misalnya kalau Anda mengikuti kopi kita gitu ya, mulai dari pertama dulu di Oktober di 2019 jualan di Botani, terus kemudian laku, terus kemudian mulai jenuh, turun lagi, ada produk baru lagi untuk apa yang lebih murah lagi. Nah, sekarang kita mainnya di literan sekalian. Ya, barang masih ada, barang tidak mudah rusak, ya. Tapi kita fokus pada di literan. Terus kemudian kita fokus juga untuk menjual roasted bean-nya misalnya seperti itu. Ya, jadi tetap yang paling penting itu inovasi. Ya, seperti itu. Jadi inovasi itu yang paling penting agar supaya apa? Ya, agar supaya kita tetap survive gitu ya. Apalagi kalau kita sudah punya yang namanya karyawan, ya. Kita punya karyawan banyak, yang karyawan harus digaji dong. Ya, bukan hanya ini saja kan, bukan hanya makan angin doang kan, seperti itu. Jadi kita harus gaji mereka sehingga kita inovasi produk juga harus jalan sehingga pemasukan tetap akan ada, ya, seperti itu. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi siklus mulai dari pengenalan, pertumbuhan, terus kemudian kejenuhan, dan udah mulai ke decline atau bentar lagi mati. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?